bagaimana perusahaan ini mengembalikan modal? Apakah perusahaan ini tidak bangkrut? Contoh, kita ngambil Platinum, belanja 9 juta kok modal kita dikembalikan 18 juta. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, dealer mobil jual mobil 200 juta. Mobilnya kita bawa pulang, BPKB dan surat-suratnya kita bawa pulang, lalu dealernya ngomong, Bapak, uang Bapak Ibu saya kembalikan 300 juta. Kira-kira kalau ada dealer seperti itu, nikmat atau nikmat, Bu? Mau, Bung Gi. Mau sekali. Beli mobilnya 200 juta, uang Mbak Sumi dikembalikan 300 juta, Mbak Sumi. Beli mobil 200, dikembalikan 300 juta. Maka dealer itu sold out terus, Pak. Saya yakin. Nah, cuma cara pengembaliannya bagaimana? Nah, cara pengembaliannya itu dicicil, Bapak Ibu. Jadi nggak sekaligus. Dalam satu hari, omset hari ini perusahaan, omset nasional, misalkan 100 juta. Nah, dari angka 100 juta itu, perusahaan akan menyisihkan 3%. Berarti 100 juta dari 3% adalah 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah ini dikembalikan kepada mereka-mereka yang menikmati hak untuk pengembalian modal. Dibagi rata, Bapak Ibu. Sehingga setiap hari akan dicicil. Hari ini masuk berapa? Mungkin 10.000. Hari ini masuk berapa? Mungkin 20.000, 5.000. Pokoknya setiap hari ada uang masuk ke akun kita. Nah, setelah 50.000, maka perusahaan akan mentransfer ke rekening kita. Begitu Bapak Ibu. Ya, dipahami ya. Jadi proses pengembalian modal ini tidak sekaligus, tetapi dicicil berdasarkan 3% yang disisihkan oleh perusahaan setiap hari. 3% ini tidak akan menggoyahkan cash flow perusahaan, karena cuma diambil 3%. Waktu saya tanya kepada pihak perusahaan, kenapa kok harus 3%? Ya, kalau 3% itu anggap aja kita bayar zakat, kata perusahaan. Ya, jadi setiap hari uang masuk ke perusahaan dari hasil penjualan disisihkan buat zakat 3%, seperti itu katanya. Sehingga 3% itu akan dibagikan kepada semua orang-orang yang sudah mengambil paket gold dan platinum. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tetapi dicicil sampai lunas. Di sini ada pertanyaan juga, apakah perusahaan ini investasi? Saya katakan perusahaan ini ternyata bukan investasi. Kalau investasi itu ada batas waktu pembayaran. Misalkan 3 bulan, 1 tahun gitu loh, baru lunas. Kalau ini tidak dibatasi waktunya. Yang penting perusahaan menyisihkan 3% untuk pengembalian modal, dicicil tiap hari sampai lunas begitu. Jadi tidak ada batas waktunya.